ど頑張ろうね、赤髪。宮さん自体を持ち上げて何僕やりがいがあるぞ。私に一生尽くす。 Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Temple episode yang ke-9. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Temple episode yang ke-9. Cerita berlanjut ketika Akagami sedang berdoa yang dipimpin oleh Kiki. Seketika teringat tentang perkataan Kagura. Setelah itu, Akagami diajak oleh Yuzuki dan para penghuni kuil lainnya untuk membuat kue beras. Karena kue beras yang akan dibuat lumayan banyak, Yuzuki memberitahu mereka agar membuat kue tersebut secara terpisah. Oleh karena itulah, Yuzuki meminta kepada mereka agar membagi orang menjadi dua kelompok. Akagami yang satu kelompok dengan Sukuyo dan Kurage terlihat salfok ketika melihat Sukuyo mulai membuat adonan kue beras itu. Hal itu disebabkan karena Akagami yang tidak ingin nafsu duniawinya kumat lagi, ia pun segera menggantikan Sukuyo untuk membuat adonan kue beras itu. Akan tetapi, baru saja Akagami mau mulai memukul adonan itu, tiba-tiba saja ia dihampiri Kurage. Dan di sana, Kurage dengan santainya memberitahu Akagami bahwa adonan kue beras yang akan dibuat Akagami terlihat ada 3. Akagami yang merasa penasaran dengan perkataan Kurage, ia pun mencoba memfokuskan pandangannya ke arah adonan kue beras itu. Namun apa yang terjadi? Mitsu? Ya, karena mata Babang Akagami berdarah, ia pun diantar Kurage untuk cuci muka. Setelah itu, Akagami kembali untuk melanjutkan membuat adonan kue beras tadi. Akan tetapi, Akagami yang dari tadi tidak melihat keberadaan Mia dan Kagura, tiba-tiba saja terkejut ketika Babang Akagami melihat Mbak Mia Kristoff memakai pakaian yang bakal membuat adik kecil kalian bergetar. Usut punya usut, ternyata yang menyarankan Mia memakai pakaian seperti itu adalah Kagura. Kagura meminta Mia agar memakai pakaian seperti itu bertujuan untuk menggoda Akagami dengan maksud agar dirinya lebih mudah untuk menyingkirkan Akagami dari kuil Mikazuki. Namun sialnya, usaha Kagura untuk menyingkirkan Akagami dengan memperalat Mia belum berhasil. Belum cukup sampai di situ, Kagura terus berusaha demi menyingkirkan Akagami. Tapi kali ini Kagura meminta Akagami mengajarkan Mia untuk membuat adonan kue beras. Pada awalnya Akagami terlihat malu-malu kucing gitu coy. Akan tetapi setelah melihat kepolosan Mia yang sangat bersemangat ingin diajarkan membuat adonan kue tersebut, semangat Babang Akagami pun kembali membara. Namun apa yang terjadi? Menyadari Mia sudah tidak bisa melanjutkan pembuatan adonan kue, Akagami menyarankan Mia agar istirahat terlebih dahulu. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Akagami, Kagura meminta Sukuyo untuk memakai pakaian yang sama seperti Mia. Sehingga ketika Akagami melihat Sukuyo, ia pun nampak terkejut setelah mengetahui Mbak Sukuyo yang sedang dalam mode tempur. Dan di sana, Akagami berusaha bersikap tenang sambil menahan godaan yang sedang menimpa dirinya.
Yujuki yang mengira bahwa Akagami lah yang menyuruh Mia dan Sukuyo berpakaian seperti itu, Yujuki pun nampak kesal. Akan tetapi, setelah Akagami menjelaskan bahwa semua itu hanya kesalahpahaman saja, Yujuki pun merasa lega. Dan dari sinilah Akagami mulai menyadari bahwa semua ini adalah rencana Kagura yang bertujuan untuk mengusir dirinya. ねえ、なんで？ねえ、あ、偽物一体どういうことかな。やっぱり本気で俺を追い出そう。 Lanjut. Di malam harinya, Akagami mulai menyiapkan makanan untuk para penghuni kuil. Terlihat Yujuki, Sukuyo, dan yang lainnya sangat menikmati makanan yang dibuat oleh Akagami. Akagami yang tidak melihat Kiki di sana, kemudian bertanya kepada mereka tentang keberadaan Kiki. Mendengar hal itu, kemudian Yujuki memberitahunya bahwa Kiki sedang berada di luar. Yang tentu saja sambil membawa makanan untuk Kiki, Akagami pun segera pergi untuk menemuinya. Melihat kedatangan Akagami sambil membawakan makan malam untuknya, Kiki pun terlihat sangat senang. Kiki yang baru saja menyicipi makanan itu, Kiki pun berharap jika Akagami sajalah yang menjadi suami Yujuki di masa depan nanti. Menurutnya, Akagami adalah sosok pria idaman yang sangat bisa diandalkan dan terlebih Akagami pandai memasak juga coy. Akagami yang mendengar hal itu pun ia berusaha mengalihkan topik pembicaraan itu. Kiki yang menyadari bahwa Akagami sedang tidak ingin membahas hal tersebut. Kemudian Kiki pun sengaja menggoda Akagami dengan menawarkan pekerjaan di tempatnya nanti setelah Yujuki berhasil menjadi kepala biksu di kuil Mikajuki. Melihat tingkah Kiki yang hampir hilang kendali, Akagami pun segera bergegas pergi meninggalkannya. お風呂に失礼します。 Keesokan harinya, Akagami dan para penghuni kuil sedang bersiap-siap untuk merayakan tahun baru. Sukuyo yang baru saja selesai memakai kimono, ia sengaja memperlihatkannya kepada Akagami dengan maksud agar Akagami memujinya. Akan tetapi, bukannya dapat pujian malah Akagami berkata, 何か女子にはちゃんと可愛いとか言ってあげない。ものすごく可愛いです。可愛すぎて可愛い。なぜ怒られた？ Macam tak betul je budak ni. Mia yang melihat Akagami menyadari bahwa ia tidak terlalu pandai memuji seorang wanita. Karena itu, Mia pun memutuskan untuk mengajarkannya cara memberikan pujian yang tepat. Kebetulan, tak lama setelah belajar dari Mia, Akagami bertemu dengan Yujuki yang sedang menghampirinya. Saat itu, Yujuki mengenakan kimono indah. Mengingat apa yang baru saja diajarkan Mia, Akagami langsung memuji penampilan Yujuki. Pujian itu membuat Yujuki tersipu malu dan salah tingkah di hadapan Akagami. 綺麗です。はい、ゆずきさん。台無しだよ、赤髪くん。間違えた。ミヤさんに教わったのは。 Setelah itu, Akagami segera bergegas pergi untuk menemui Kagura. Kagura yang sebelumnya menawarkan sebuah kesepakatan yang meminta Akagami meninggalkan kuil dengan imbalan hutang keluarga Akagami akan dilunasi. Namun, setelah mempertimbangkannya, Akagami memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Mendengar penolakan itu, Kagura yang biasanya pendiam mulai menunjukkan rasa kesalnya. Meski tetap berusaha tenang, ekspresinya tak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekesalannya terhadap Akagami. Kagura yang sudah mencapai batas kesabarannya mendengar Akagami bicara pada dirinya. Dengan kesal, Kagura pun langsung menendang adik kecil babang Akagami dengan sangat keras. 神楽さんは。 Setelah itu, Kagura langsung meninggalkannya begitu saja dan kembali ke tempat Yujuki dan yang lainnya berada. Mia yang dari tadi tidak melihat Akagami, ia pun bertanya kepada Kagura tentang di manakah posisi Akagami saat ini. Mendengar hal itu, Kagura dengan santainya menjawab bahwa Akagami sudah tidur. 赤髪知らない？ご就寝されました。
Dan alur cerita anime Temple episode yang ke-9 selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan tulis komentar kalian ya cuy. Buat yang baru menemukan channel ini, kalau kalian suka dengan tema video di sini, jangan lupa subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian akan jadi orang pertama yang tahu saat channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya cuy. Bye bye.